Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Tarmantika dengan NIM 2310800267. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang performance management leadership. Baik, langsung saja. Apa sih konsep utama kepemimpinan manajemen kinerja? Sistem manajemen kinerja tidak akan berhasil membantu karyawan berkembang jika manajer tidak memandu dan memfasilitasi proses tersebut. Untuk menjadi pemimpin manajemen kinerja atau performance management leader yang efektif, manajer harus menguasai keterampilan penting seperti menjadi pembimbing atau coaching, mengamati dan mendokumentasikan kinerja secara akurat, memberikan umpan balik positif dan konstruktif, serta memimpin rapat evaluasi kinerja formal. Nah, pembimbingan atau coaching adalah proses kolaboratif yang berkelanjutan di mana manajer berinteraksi dengan bawahan langsung secara aktif untuk mengarahkan, memotivasi, dan menghargai perilaku kerja karyawan. Kemudian, prinsip utama coaching yang sukses, yang pertama ada hubungan yang baik sangat esensial. Jadi harus didasari oleh rasa saling percaya dan kolaborasi. Manajer perlu mendengarkan untuk memahami sudut pandang karyawan, fokus pada aspek positif, dan memimpin dengan empati. Kemudian, yang kedua, karyawan adalah sumber dan pengarah perubahan. Jadi, perubahan perilaku tidak akan terjadi jika karyawan tidak memegang kendali atas pertumbuhan mereka sendiri. Manajer bertindak memfasilitasi penetapan tujuan. Selanjutnya, karyawan adalah pribadi yang utuh dan unik. Jadi, setiap individu memiliki identitas unik baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Manajer harus mengenali gambaran utuh ini agar karyawan merasa terlibat sepenuhnya. Kemudian, pelatih atau coach itu adalah fasilitator pertumbuhan, di mana tugas utama manajer adalah mengarahkan proses dan membantu penyusunan rencana, tetapi bukan mengambil alih kontrol atas isu tersebut. Fungsi nyata coaching itu bisa berupa seperti memberikan nasihat atau giving advice, jadi menjelaskan hasil yang diinginkan beserta cara mencapainya. Cara mencapainya bisa dapat berupa perilaku. Kemudian memberikan panduan atau providing guidance, di mana membantu karyawan mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan cara memperolehnya. Yang ketiga, memberikan dukungan atau providing support. Jadi selalu ada saat dibutuhkan tanpa melakukan micromanaging. Yang keempat itu membangun kepercayaan diri atau giving confidence, di mana memberikan apresiasi agar karyawan merasa bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang kelima, meningkatkan kompetensi atau promoting greater competence. Jadi mengarahkan karyawan untuk tugas yang lebih kompleks dari masa depan karir mereka. Kemudian, bagaimana gaya pembimbingan atau coaching style? Nah, coaching style atau gaya coaching seseorang dipengaruhi oleh kepribadiannya dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu driver atau sebagai pengendara. Di mana mereka itu tegas, fokus pada tugas atau fakta, berbicara cepat, dan langsung memberitahu karyawan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, itu persuader atau persuasif. Di sini seperti tegas dan ekspresif, mencoba menjual idenya dengan menjelaskan manfaat tindakan tersebut bagi organisasi dan karyawan. Yang ketiga adalah amiable. Jadi ramah atau disukai, lebih subjektif, mementingkan keharmonisan, berbicara lebih lambat, dan memastikan semua orang merasa nyaman. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah analyzer atau analis. Di sini logis sistematis, kurang tegas, tetapi sangat berpatokan pada aturan, manual, dan prosedur formal. Jadi tidak ada satu gaya yang lebih unggul dari 4 tersebut. Pemimpin yang paling efektif itu adalah manajer yang adaptif. Jadi mampu menyesuaikan gayanya dengan kebutuhan spesifik karyawan pada saat itu.
Nah, selanjutnya proses pembimbingan atau coaching proses itu berjalan dalam siklus berulang yang terdiri dari 5 tahapan, di mana tahap pertama adalah menetapkan sasaran pengembangan atau setting developmental goals. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas pengembangan dan sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, melaksanakan aktivitas pengembangan. Yang keempat, mengamati dan mendokumentasikan perilaku serta hasil perkembangan. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau giving feedback. Pentingnya dokumentasi kinerja itu, dokumentasi itu sangat membantu mengurangi beban kognitif manajer, jadi meningkatkan kepercayaan dan menjadi bukti legal jika terjadi sengketa hukum. Nah, dokumentasi yang baik itu tuh harus spesifik, jadi seperti minim kata, sifatnya atau keterangan yang ambigu, kemudian seimbang antara positif dan negatif, fokus pada pekerjaan, serta komprehensif. Nah, selanjutnya ada karakteristik umpan balik atau feedback yang efektif. Agar memberikan dampak positif pada kinerja, umpan balik itu harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama itu tepat waktu atau timely, dan sering atau frequent. Yang kedua itu bisa spesifik dan dapat diverifikasi, jadi sifatnya verifiable. Yang ketiga itu ada konsisten dan diberikan secara privat. Yang keempat itu ada deskriptif atau jelaskan perilakunya dulu baru dievaluasi. Yang kelima itu berbasis kekuatan atau strength based approach. Nah, ini fokus mengeksplorasi kelebihan utama karyawan untuk menghasilkan performa yang jauh lebih tinggi ketimbang hanya berfokus memperbaiki kelemahan atau weakness base. Selanjutnya, rapat evaluasi kinerja atau performance review meetings. Itu manajer sering merasa tidak nyaman karena harus memainkan dua peran yang paradoks secara bersamaan. Jadi, sebagai hakim, menilai kinerja dan membagi imbalan atau bonus, sekaligus sebagai pelatih membimbing perkembangan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memisahkan jenis pertemuan agar karyawan itu dapat fokus pada satu isu dalam satu waktu. Jadi, tidak terbagi fokusnya. Secara teoritis itu ada 6 jenis rapat formal. Yang pertama ada peresmian sistem atau sistem inauguration. Yang kedua itu ada penilaian mandiri atau self appraisal. Yang ketiga ada tinjauan kinerja klasik atau classical performance review. Yang keempat ada tinjauan jasa, gaji atau merit salary review. Yang kelima ada diskusi rencana perkembangan atau developmental plan. Dan yang terakhir itu ada penetapan sasaran atau objective setting. Menangani sikap defensif karyawan itu bisa pada saat evaluasi. Jadi karyawan seringkali menunjukkan respon fight atau menyalahkan orang lain, marah atau flight, menghindari seperti cepat setuju secara superficial. Nah, manajer itu dapat meminimalkan hal ini dengan membangun keakraban, berempati atau membaca isyarat nonverbal. Jadi meminimalkan ancaman dan mendorong partisipasi aktif karyawan. Jika situasi memburuk secara ekstrim, pertemuan sebaiknya dihentikan dan dijadwalkan ulang. Nah, jadi itulah beberapa yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.